Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kelas 4 pelajaran bahasa Arab. Anak-anak bisa buka halaman 72. Ya, jika sudah dibuka, di sini kita bisa lihat halaman 72 ada al-qawaidu atau tata bahasa. Di sini kita akan membahas mengenai ismul isyarati atau ismul isyarah yang artinya kata tunjuk. Kata tunjuk ini kita sudah pernah bahas di kelas 3. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi sekalian murojaah. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat karena isim isyarah ini sudah dipelajari di buku yang sebelumnya ya. Kita mulai. Di sini ada pengertian isim isyarah. Pada bab ini kita akan mempelajari kata tunjuk atau ismul isyarah dan penggunaannya sesuai dengan kata benda tunggal atau ismul mufrad. Perhatikan penggunaan pada contoh berikut. Jadi kata tunjuk itu ada dua, yaitu ada ini dan itu. Kata tunjuk ini dan itu dibedakan bisa menjadi mu'annas dan muzakkar. Ibu jelaskan dulu contohnya. Di sini ada hadza. Hadza itu artinya ini. Hadza tilmidun. Hadza tilmidun. Hadza artinya ini, tilmidun artinya murid. Nah, anak-anak bisa lihat tilmidun ini murid laki-laki atau perempuan. Tilmidun ini adalah murid laki-laki, jadi muzakkar. Bagaimana kita bisa melihat murid laki-laki dan perempuannya? Kalau murid perempuan akan berakhiran dengan ta marbutoh. Nah, seperti ini. Hadhihi tilmidatun. Berarti ini artinya ini murid perempuan. Jadi yang membedakan murid laki-laki dan murid perempuan yaitu diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, muzakkar dan mu'annas ini mempengaruhi isim isyarahnya. Jika isim isyarah ini hadza, maka isim mufradnya atau kata bendanya, ini kan tilmid itu benda ya, termasuk kata benda termasuk isim. Berarti harus muzakkar juga, harus laki-laki juga. Hadza tilmidun. Ini murid laki-laki. Nah, jika anak-anak memakai kata hadhihi, berarti harus sifatnya yang perempuan. Hadhihi tilmidatun. Ini murid perempuan. Jadi hadza dan hadhihi ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Dan tilmidun atau tilmidatun adalah ismul mufrad atau kata benda. Jadi kata yang ditunjuknya itu. Jangan lupakan mu'annas dan mudzakarnya. Kalau jika yang di depannya hadza berarti isim mufradnya atau kata bendanya harus sifatnya muzakkar atau laki-laki. Jika hadhihi berarti isim mufradnya harus bersifat perempuan atau mu'annas. Selanjutnya di sini ada dzalika. Dzalika artinya itu untuk laki-laki. Dzalika fallahun. Berarti ini fallahun adalah petani laki-laki. Dzalika fallahun. Itu petani laki-laki. Nah, bagaimana jika menunjukkan perempuan? Tilka, berarti kata tunjuknya harus tilka. Tilka fallahatun. Nih, diakhiri dengan ta marbutoh. Berarti sifatnya mu'annas atau perempuan. Itu petani perempuan. Tilka fallahatun. Itu petani perempuan. Nah, jadi anak-anak bisa lihat isim isyarah atau kata tunjuk itu ada dua. Ada yang artinya ini dan ada yang artinya itu. Bisa ditunjukkan kepada isim mufrad yang kata benda ya. Bisa juga kepada nama. Nih. Hada Hashim. Ini Hashim. Hashim ini adalah anak laki-laki. Nah, jadi memakai hadza. Hadza Hashim. Ini Hashim.
Jika dipakai untuk perempuan, hadhihi faridatun. Hadhihi faridah. Nah, berarti faridah ini perempuan karena memakai hadhihi. Ini faridah. Ibu, bagaimana jika nama perempuannya tidak berakhiran tak marbutoh? Misalnya namanya Zainab. Nah, Zainab tidak berakhiran tak marbutoh tapi namanya nama perempuan. Nah, berarti harus memakai hadhihi. Hadhihi Zainab, misalnya seperti itu ya. Ini Zainab. Selanjutnya di sini ada dzalika Fauzan. Itu Fauzan. Fauzan ini anak laki-laki, berarti memakai dzalika. Dzalika Fauzan. Itu Fauzan. Selanjutnya ada tilka Fatimah. Itu Fatimah. Tilka untuk perempuan. Nah, jadi seperti itu ya sayang ya. Jadi isim isyarah itu ada dua, yang artinya ini dan itu. Tapi ini itu ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Begitupun juga itu ada untuk laki-laki dan ada juga untuk perempuan. Hadza untuk ini laki-laki, hadhihi untuk ini perempuan. Dzalika untuk itu laki-laki, tilka untuk itu perempuan. Nanti anak-anak tulis hadza ini untuk ini laki-laki, hadhihi untuk ini perempuan. Dzalika untuk itu laki-laki, tilka untuk itu perempuan. Seperti itu ya sayang ya. Selanjutnya bisa dilihat ke contoh kalimat di bawah. Untuk bertanya dengan menggunakan isim isyarah, kita menggunakan pola ma, artinya apa ditambah isim isyarah, atau man yang artinya siapa yang ditambah isim isyarah. Nah, contohnya seperti apa? Ma hadza, apa ini atau siapa ini? Hadza tabibun, ini dokter. Ma hadhihi, apa atau siapa ini? Hadhihi tabibatun, ini dokter perempuan. Selanjutnya, ma dzalika, apa atau siapa itu? Berarti ini artinya apa? Apa atau siapa itu? Dzalika muhandisun, itu arsitek. Berarti arsitek laki-laki karena tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Matilka, apa atau siapa itu? Tilka muhandisatun, itu arsitek perempuan karena memakai tak marbutoh. Berarti pertanyaannya harus memakai tilka. Selanjutnya, man hadza, siapa ini? Hadza akhi, ini saudaraku. Nah, anak-anak bisa lihat saudaraku berarti saudaranya aku, milikku. Nah, setiap ada ku, setiap yang memiliki kepemilikan punya aku harus berakhiran ya kasroh. Akhi, lalu harokat sebelumnya harus kasroh, lalu diakhiri dengan ya mati ya atau ya sukun. Hadza akhi, karena kalau saudara aja bahasa Arabnya adalah akhun. Tapi kalau saudaraku harus diakhiri dengan ya sukun dan harokat sebelum akhir kasroh. Hadza akhi, ini saudaraku. Selanjutnya, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhti. Nah, ini saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Nah, bisa dilihat. Harus berakhiran ya sukun. Lalu harokat sebelum akhirnya harus kasroh. Nah, kata aslinya itu adalah ukhtun. Nih, anak-anak bisa lihat. Kata aslinya adalah ukhtun. Ukhtun itu artinya saudara. Tapi jika ingin menjadi saudaraku diganti menjadi ukhti. Kan sudah belajar ya sayang ya? Tuh. Nih, harus karena memakai ana. Memakai domir anak. Berarti
ukhti, saudaraku. Ya sayang ya, kemarin kan apa bisa pakai hadza, bisa pakai hadhihi, bisa pakai antuma, bisa pakai antum, tapi untuk ini saudaraku berarti memakai yang diakhiri dengan ya sukun dan harokat sebelum akhirnya harus kasroh. Selanjutnya di sini ada man dzalika, siapa itu? Dzalika abi, itu ayahku. Kata aslinya adalah abun. Abun itu adalah ayah. Kalau jadi ayahku berarti dibacanya harus abi, memakai ya sukun dan harokat sebelum akhirnya harus kasroh. Selanjutnya mantilka, siapa itu? Kenapa tilka? Karena menanyakan perempuan. Tilka ummi, itu ibuku. Ibu perempuan laki-laki, nah ibu perempuan ya. Jadi memakai tilka. Seperti biasa jika memakai kepemilikan aku harus diakhiri dengan ya sukun dan harokat sebelum akhirnya harus kasroh. Segitu ya anak-anak ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung japri ke ibu. Selanjutnya di sini ada tugas di latihan 3.